Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di materi yang akan Bapak sampaikan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Eh, Anak-anak bisa mengakses materi ini melalui daring. Alamat websitenya belajar.mtsn1lebak.sch.id. Kalian bisa login menggunakan username, listen, dan password menggunakan username. Baik, materi yang akan Bapak sampaikan sebagaimana tadi di awal mengenai sistem pencernaan pada manusia. Manusia sebagai bagian dari makhluk hidup tentunya memiliki ciri-ciri umum makhluk hidup, di antaranya membutuhkan nutrisi. Nutrisi bagi tubuh manusia merupakan pokok penting yang akan digunakan dalam kegiatan atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Sistem pencernaan pada manusia ini merupakan bagian daripada sistem organ tubuh manusia, ya, di mana sebagaimana organ tubuh tentunya ada beberapa penyusunan di dalam tubuh manusia. Baik, sistem pencernaan manusia itu dimulai daripada mulut, ya. Mulut manusia ini merupakan sistem pencernaan pertama yang akan dilalui oleh makanan, di mana pencernaannya akan dilakukan secara dua jenis. Yang pertama, sistem pencernaan dilakukan secara mekanik menggunakan gigi, lidah, ya. Kemudian sistem pencernaan secara kimiawi, yaitu menggunakan enzim yang disebut dengan kelenjar air ludah. Di mulut ini manusia melakukan pencernaan mekanik menggunakan gigi. Dengan gigi merupakan organ pencernaan yang melakukan fungsi mekanis, seperti misalkan kita tahu ada gigi bagian depan pada manusia, gigi seri yang fungsinya untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring. Gigi taring ini bagian gigi yang berfungsi untuk mencabik atau merobek makanan. Kemudian ada gigi geraham, ya. Gigi geraham ini fungsinya untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Kemudian selain pencernaan secara mekanik, juga pencernaan secara kimiawi itu oleh air ludah, ya, di mana secara kimiawinya ini air ludah akan merubah zat makanan karbohidrat, jenis karbohidrat, merubah amilum menjadi maltosa. Itu yang terjadi di mulut. Kemudian setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan sebagai saluran pencernaan kedua. Di mana di kerongkongan ini bisa kalian perhatikan di situ jalur dari mulut masuk ke kerongkongan itu terjadi pencernaan secara mekanik, ya, di mana melalui otot-otot pada kerongkongan makanan akan diproses melalui gerak peristaltik, ya, di mana bentuk makanan setelah masuk ke kerongkongan itu bentuknya bulat, maka disebut dengan bolus. Dari kerongkongan makanan akan masuk menuju lambung. Di lambung ini, itu akan terjadi pencernaan dua jenis juga, pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Saat makanan memasuki lambung, di lambung ini akan terjadi pertama adalah pengubahan zat makanan oleh enzim-enzim yang ada di lambung. Lambung itu tempat adanya yang namanya asam lambung, ya. Asam lambung ini selain untuk enzim pencerna juga mampu membunuh kuman atau partikel-partikel asing yang berbahaya bagi tubuh. Dan oleh otot lambung pula ini makanan akan bahasa sederhananya digiling, ya, gitu.
dan makanan yang ada di lambung biasa disebut dengan shim ya atau cime gitu. Dari lambung makanan akan menuju usus halus. Nah, di usus halus ini ada bagian yang eh, ikut serta ya, ikut serta yaitu kelenjar pankreas. Di mana pankreas sebagai fungsi pencernaan dia mampu menghasilkan tiga enzim ya. Pertama ada enzim lipase. Enzim lipase ini nanti yang akan merubah makanan yang berupa lemak ya atau jenis lemak di mana lemaknya akan dirubah menjadi eh, lipid disebutnya ya. Lipid dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian dari pankreas juga akan muncul enzim tripsin ya. Enzim tripsin ini mampu atau merubah protein ya, protein menjadi asam amino nanti. Kemudian ada enzim amilase. Amilase akan merubah amilum seperti halnya di mulut ya, berubah menjadi maltosa. Untuk memudahkan kalian boleh menyebutkan enzim ini dengan istilah PLTA ya, gitu. Bukan pembangkit listrik tenaga air, tapi pankreas menghasilkan enzim lipase, tripsin dan amilase. Di usus halus ini nanti akan terjadi penyerapan zat-zat makanan yang akan dibawa langsung oleh darah ke seluruh tubuh ya. Dimana kita tahu zat makanan secara makromolekul yang dibutuhkan manusia itu ada 3 ya. Ada karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian ada protein. Dimana karbohidrat ini akan diserap dalam bentuk monosakarida atau gugus gula 1 seperti glukosa, galaktosa maupun fruktosa. Itu yang akan diserap oleh usus kita. Jadi nasi yang kalian makan, roti, ubi, jagung itu tidak langsung diserap, tapi harus dirubah dulu melalui proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian selain karbohidrat juga ada lemak. Tadi lemak sama ya, seperti halnya karbohidrat itu tidak bisa diserap langsung. Lemak akan diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Kemudian ada protein ya. Protein biasanya sumbernya juga ada 2 ya, ada dari protein hewani maupun protein nabati. Hewani misalkan ada putih telur itu termasuk ke dalam protein hewani. Protein nabati itu misalkan kedelai ya. Kedelai merupakan salah satu sumber protein dari tumbuh-tumbuhan. Protein yang masuk ke dalam tubuh kita diserap dalam bentuk asam-asam amino. Sehingga nanti semuanya diserap dalam senyawa yang lebih kecil agar diserap oleh tubuh. Nah, setelah proses penyerapan terjadi, tentunya tidak semua bagian makanan yang kita konsumsi itu diserap semuanya. Ada zat-zat sisa ya, yang ini nanti akan dibuang oleh tubuh kita di bagian usus besar. Gitu. Dari usus halus atau intestinum kita akan masuk ke usus besar. Usus besar sendiri itu fungsi utamanya melakukan proses pembusukan ya. Pembusukan makanan, ya, pembusukan makanan di mana beberapa kandungan air yang masih ada di dalam makanan yang kita makan itu akan diserap di usus besar. Makanya saat terjadi infeksi saluran pencernaan di usus besar, itu proses penyerapan air terkadang itu tidak bisa dilakukan akibat infeksi bakteri ya, bakteri E. coli misalkan terlalu berlebihan juga bisa ya. Gitu. Nah, itu nanti maka muncul yang namanya istilahnya diare ya. Jadi kita ketika saat buang air besar itu masih banyak kandungan airnya. Nah, itu terkait proses penyerapan airnya artinya tidak dilakukan secara sempurna. Perlu diperhatikan oleh kalian bahwa di usus besar ada usus kecil ya. Kecil yang terletak di ujung atau kita sebut dengan appendix ya. Atau kalian kenal juga dengan istilah usus buntu gitu. Usus buntu atau appendix. Nah, disitulah biasanya
terjadi infeksi ya saat makanan yang kalian konsumsi itu ternyata, ada, apa namanya, partikel kecil yang terperangkap di appendix ya. Nah, itu biasanya terjadi infeksi. Nah, infeksi ini, jika terjadi parah itu harus diamputasi atau dipotong. Nah, mengenai fungsi sendiri dari appendix ini, masih ada beberapa perdebatan, namun salah satunya mengatakan appendix merupakan bagian daripada sistem kekebalan tubuh ya, gitu. Artinya saat appendix ini dipotong, kemungkinan bisa, berpotensi menurunkan sistem kekebalan tubuh pada tubuh kita. Nah, dari usus besar akan dibawa menuju rektum. Di rektum ini nanti, saat, apa namanya, ingin buang air besar itu ada rangsangan ya, rangsangan di, saluran rektum. Nah, sehingga nanti dikeluarkan dalam bentuk feses ya, di anus, gitu. Warna feses itu warna khas feses merupakan bagian dari sistem koordinasi dengan organ yang lain. Ya, dalam hal ini dia akan berkaitan dengan kelenjar getah empedu ya, sehingga warna khas pada feses warna warna kuning tersebut merupakan warna normal ya pada kotoran manusia. Artinya jika warnanya berubah tidak sesuai dengan normal, misalkan warna hijau, kuning, biru ya, artinya ada kelainan ada masalah ya di sistem pencernaan kita ataupun di kelenjar empedu kita. Itu sekilas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kalian bisa kaji lebih mendalam ya di beberapa modul yang sudah disediakan di perpustakaan. Eh, Mungkin ada beberapa tambahan-tambahan ya yang begitu banyak di dalam modul. Nah, eh, video ini kalian akan jadikan sebagai bahan pembelajaran saat di rumah ya. Ketika namanya tambahan pembelajaran. Setelah menyimak video ini, kemudian kalian kaji juga di modul yang tersedia, kalian bisa mengerjakan post-test atau ujian ya, yang bisa kalian akses nanti di web belajar mtsn1lebak.sch.id. Demikian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas di video ini kalian belajar, kalian juga bisa mengkaji di materi atau di sumber-sumber lain dan menjadi kegiatan rutinitas kalian. Terima kasih. Bapak cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.